Apa sih ini? Ganggu banget nih. Waduh, mantap jiwa, membahana. Penasaran ya? Saya lagi lihat yang buka-bukaan nih. Mau lihat juga? Yuk, saya antar ke sana. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jangan ngeres ya. Maksud saya buka-bukaan tadi itu, nih mau buka mobil ini nih. Yap, di depan saya sudah ada E250 tahun 2011. Ini versi yang cabriolet. Karena di video sebelumnya saya sudah mereview E250 AMG yang coupe. Bedanya itu kalau yang AMG coupe itu dia atasnya pakai sunroof plus panoramik. Nah, kalau yang ini beda. Yuk kita review mulai dari depan. Oke, kita seperti biasa mulai dari bagian lampu, bagian depan. Di sini ini tahun 2011 ya, E250 Cabriolet. Dia model lampunya masih model yang terpisah, di mana di sini lampu utama dan di sini lampu senja. Tapi kita lihat, jadi karena lampunya terpisah dua buah, terdapat headlamp washernya juga ada dua buah. Tapi di sini untuk si sensor parkirnya di bagian depan itu ada 6 ya keseluruhannya. Kemudian kita lihat di bagian bawah dulu. Ini untuk fog lamp-nya. Fog lamp-nya dia model lurus, sudah LED. Lampunya juga tadi sudah LED ya, proyektor dua-duanya, baik lampu utama maupun lampu senja. Untuk lampu fog lamp-nya juga dia sudah LED. Kemudian terdapat ada list chrome kecil, tidak terlalu besar. Ini menambah aura minimalis gitu ya. Dan di bawahnya ini lip spoilernya ini sungguh sangat menambah kegantengan di bagian mobil ini. Kemudian kita beralih ke bagian grill. Grillnya ini dia berbeda dengan yang kemarin saya review, karena yang kemarin saya review itu tahun 2013, ini tahun 2011. Model grillnya itu masih ada dua baris seperti ini ya, ini berwarna chrome. Seperti biasa logo Mercy yang besar. Kita ke sebelah samping, kita bahas di bagian samping, bagian kaki-kaki. Sini velgnya menggunakan palang 5, bannya ukuran 235/40, ring 18. Dan kemudian di bagian fender terdapat tulisan Blue Efficiency. Dan kemudian di bagian spion sudah sewarna dengan bodi seperti biasa, lampu sen berbentuk logo C, dia sudah retract. Dan di bagian bawahnya ini terdapat list chrome ya, cukup minimalis, tidak terlalu norak. Kemudian di bagian pintu, bagian kaca bawah, terdapat list chrome juga. Tidak terlalu norak lah. Dan juga model handle pintunya model tarik. Seperti biasa, untuk E250 dia sudah frameless. Tidak ada frame lagi di bagian atasnya. Kita geser ke bagian belakang, velgnya sama. Palang 5, hanya saja ukuran bannya berbeda. Dia 255/35. Oke. Nah, untuk bagian fender belakang, bumper ya. Ini list chrome-nya tuh sebenarnya nyambung ya dari samping depan sampai ke belakang. Ini sekeliling mobilnya ini ada ya kecil-kecil aja lah, nggak usah terlalu gede, karena kalau chrome gede itu bagi saya terlalu kampungan. Sekarang kita di bagian belakang nih, untuk bagian tutup bagasi atas terdapat anten. Nah, kalau yang di E250 yang kemarin tuh antennya di atas ya, di bagian atap. Cuman karena ini atapnya cabriolet, dia jadi soft top ya. Jadi si antennya dipindah ke bagian belakang sini. Dan kita lihat desain lampunya yang cukup elegan, khas mobil mewah. Tapi dia belum LED, masih halogen biasa. Ini jumlahnya banyak banget ya,
lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur. Nih, dan di belakangnya ini terdapat high mount stop lamp. Ada logo Mercy dan juga logo E250 serta ada list chrome di bagian bagasinya ini. Kita buka yuk bagasinya. Sekilas bila dilihat bagasinya kecil, tapi tetap ya dia menjorok ke dalam. Menjorok ke dalam cuman memang ya sempit ya, karena dia untuk ada ruang menyimpan kabrioletnya kalau dibuka, jadi ini sempit, nggak bisa barang yang besar ya, barang-barang kecil aja masuk. Tapi kalau istri Anda kecil, masukin aja kalau lagi kesel mah. Nah, di sini terdapat jaring juga, kanan kiri terdapat lampu. Ini segitiga pengaman, bukan segitiga karena kalau segitiga itu terigu. Untuk tutup tangki bensin berada di sebelah kanan belakang. Dan handle pintu di bagian supir dia sudah ada sensornya, jadi kuncinya cukup dipegang. Ini diraba-raba aja juga dia ngebuka kok, gitu. Sekarang kita bahas di bagian depan. Seperti biasa, door trim dulu. Ini tadi ya kacanya frameless. Di bagian pintunya ini soft touch kulit berwarna hitam dan berpadu dengan berwarna merah di bagian tengah. Tapi di sini terdapat list berwarna chrome dan handle pintunya pun chrome. Dan di bagian door trim atas terdapat tweeter seperti biasanya ya, sudah bermerek Harman Kardon. Nah, ini di bawah armrestnya juga ada list lagi warna chrome. Di sini ada kunci untuk ya pintu ya, kunci pintu. Kemudian biasa setelan jok. Terdapat 3, ini kepala, reclining, geser ya bawah. Memory seat ada 3 buah. Dan di sini untuk power window sudah full auto dan juga terdapat pengaturan spion karena sudah retract. Terdapat side pocket kecil, ada lampu juga, dan seperti biasa pembuka bagasi belakang nih nyempil di bawah sini. Oh ya, terdapat airbag di door trimnya. Gitu shop. Sekarang kita masuk ke kabin yuk. Sekarang saya sudah berada di cockpit. Setirnya ya kulit, full touch. Biasa, desainnya segitiga. Iya, apaan ini? Ada binatang bro. Ini klakson, sudah airbag. Ini pengaturan MID ya di bagian sini. Seperti biasa tuh ada trip, audio, navigation, telepon, ESP, electric stabilization, settingan ya, untuk lampu, tentang mobil segala macam lah, semua di sini ada. Sebelah kanan audio switch steering dan juga di belakang setir seperti biasa ada pedal shift, kanan untuk menambah kecepatan, kiri mengurangi kecepatan. Kemudian di bagian belakangnya lagi seperti biasa Mercy, tuas-tuas dari lampu, wiper segala macam itu pasti di sebelah kiri. Tapi kalau yang E250 kemarin di sebelah kanan ada tuas untuk persneling ya. Jadi karena persnelingnya udah nggak di tengah, kalau yang ini di tengah, masih di tengah nih, di area tengah. Nah, kalau ini tuas yang paling atas untuk cruise control, kemudian ini untuk wiper dan juga fog lamp. Yang paling bawah ini pengaturan setir ya, dia sudah elektrik, tilt steering dan teleskopik. Di sebelah kanan sudah pengaturan lampu full auto dan juga terdapat fog lamp ya. Isi AC di sebelah kanan ada 1. Kemudian sekarang kita lihat di bagian speedometernya, indikatornya ini rame ya, berbeda dengan E250 yang kemarin yang 2013. Dia hanya ada 3 buah. Kalau ini 1 2 3 4 5 nih, yang mana sebelah paling kiri bensin. Ini jam. Dia jamnya belum analog ya seperti yang kemarin. Ini analog di tengah maksudnya. Kalau ini masih di depan sini di area speedometer. Seperti biasa di tengah ada untuk indikator kecepatan dan juga MID tadi, indikator persneling dan juga suhu. Nah, yang sebelah kanannya ini RPM, sebelah paling kanannya lagi di ujung yaitu untuk temperatur mesin. Dan dashboard sebelah kiri ini soft touch, terdapat airbag juga, ada lubang AC 1 buah. Dan ini untuk laci penyimpanan soft opening. Oke, begitu sob. Door trim sebelah kiri hampir sama saja seperti sebelah kanan, terdapat pengaturan kursi, memory seat 3 buah dan juga ada
tombol door lock ya, dan juga terdapat airbag juga di bagian door trim sebelah kiri. Ini untuk tampilan head unitnya seperti ini, terdapat radio untuk pengaturan sambung dengan Bluetooth, telepon, video, sistemnya segala macam nih. Jam, setting, tuh banyak ya macam-macamnya. Back, kita back. Ini pilihannya ada banyak tuh. Tuh. Oke, dari sini nih. Diputer-puter aja kayak kompor gas. Turun ke bagian bawah. Lubang AC ada 2, ada terdapat hazard dan juga ini untuk safety beltnya. Dia safety beltnya sama seperti E250 yang coupe AMG kemarin. Kalau ditekan ini nongol ya, dia ada yang ngedorong tuasnya gitu. Kita tekan lagi dia balik lagi gitu. Kemudian ini di bagian bawah tengah seperti biasa ini untuk lubang CD. Ini mengatur audio head unit. Ya seperti biasa ya, seperti inilah tampilannya umumnya. Kemudian ini mode driving, ada sport doang nih. Ini untuk parkir, sensor off. Ini untuk menurunkan headrest belakang ya. AC sudah dual zone seperti biasa. Setelannya masih gini-gini aja tuh ya. Tinggal ini enak sih. Tinggal pencet tekan atas bawah, enak pokoknya. Ini laci penyimpanan. Di bagian sini terdapat lighter juga. Lighter nyundut rokok. Mobil mewah pakai buat ngerokok nih. Sayang baunya berubah. Ini untuk persnelingnya biasa ada PRND dan juga bisa manual. Kemudian terdapat cup holder 2 buah di bagian tengah dan ini. Nah, ini untuk membuka kabrioletnya, tapi nanti aja kita buka ya. Ini cup bagian konsol box di tengah. Nih. Oh iya, joknya ini kulit berwarna merah, terdapat airbag di samping joknya. Ini enak banget loh. Tuh, meluk banget, serasa dipeluk oleh wanita gitu bro. Nikmat. Mau ke belakang? Yuk. Nah, sekarang saya mau masuk ke belakang. Caranya, ini di kursi, di samping atas ini terdapat tuas. Tinggal kita tarik. Dia ngelipat, kemudian kursinya akan maju secara elektrik. Sekarang saya masuk. Ini masuk. Kita kembalikan lagi. Dia akan mendorong kembali ke belakang secara elektrik. Sekarang saya sudah berada di bagian belakang. Ini adalah tadi posisi saya menyetir. Tinggi saya sekali lagi 174 cm. Di bagian belakang ini tidak senyaman E250 coupe AMG. Kenapa? Karena saya merasa di bagian belakang ini agak lebih sempit. Tapi ya legroom saya masih ada. Hanya saja posisinya agak menyamping ya, menyerong. Dia nggak pas tepat di belakang si jok. Beda dengan E250 coupe-nya yang kemarin kita review itu, saya tepat pas lurus berada di bagian belakang. Kenapa? Karena ini dia agak ngegeser ke sebelah sini nih. Jadi kesannya kursinya agak sempit ya untuk badan saya. Tapi kita bisa lihat di sini dia soft touch juga, kulit. Terdapat speaker di bagian paling atas. Ini list chrome dan juga terdapat kulit berwarna merah. Ada untuk membuka kaca. Nih kaca belakangnya nih tanpa pilar. Tuh. Kita tutup lagi. Sama kanan kiri ya. Tanpa pilar juga. Dan joknya sudah lapis kulit juga. Sama warnanya seperti di depan, warna merah. Tapi joknya ini menurut saya terlalu tegak bagi saya. Jadi untuk tinggi yang mungkin di atas 170 cm kurang cocok di belakang. Kalau yang di bawah itu tingginya pasti ya lumayan nyaman lah untuk di belakang sini. Dan di bagian tengahnya ini terdapat cup holder 2 buah. Dan juga terdapat armrest di sini. Nah, armrest ini di E250 coupe dia nggak ada, tapi di E250 cabriolet ini dia punya armrest gitu. Dan di bawah armrestnya ini terdapat speaker si Harman jeung si Kardon gitu ya. Itu Harman Kardon teh ting hiji jelema ting 2 jelema gitunya, sama pokoknya gitulah. Dan terdapat
safety belt, terdapat airbag juga. Nah, di sini sama seperti E250 Coupe yang kemarin kita bahas, terdapat AC juga. Ini lengkap ya dengan pengaturan suhunya. Ini tapi bukan dual zone, masih satu ini aja, cuman lubangnya 2 gitu. Nah, ini si kabrioletnya belum dibuka, jadi karena si di belakang saya duduknya agak kayak apa ya, kayak sempit dengan tubuh saya yang seperti ini, jadi kesannya kayak ngap. Dan untuk ruang headroomnya lumayan lah ya, ada 1 jari. Tapi memang ini cocok mobil untuk show off, jadi ya untuk duaan lah, kalian sama pacar, sama istri, atau selingkuhan, atau sama janda, itu jauh lebih mantap ketimbang bawa penumpang. Tapi kalau kalian yang punya anak ya masih sah-sah aja sih gitu. Ya sekarang kita buka, kita rasakan feelingnya itu gimana gitu loh. Oke? Nih bukanya dari sini, cukup ditekan ke atas. Ini kacanya akan membuka 4-4-nya ya, dan kabrioletnya akan membuka. Ini cukup lumayan memakan waktu lama. Jadi sekiranya kalau mau hujan, kalian jangan coba-coba buka ke atapnya, karena nutupnya lagi lama keburu hujannya gede gitu, jadi basah ke dalam. Sudah dibuka. Nah, setelah kabrioletnya dibuka, saya duduk di belakang. Ini jauh lebih nyaman dan saya jauh lebih merasa lega. Pandangan sekeliling saya justru lebih luas. Karena apa? Karena ini tadi ya, dia di bagian tengahnya tidak memiliki pilar. Sekarang saya mau keluar, terdorong pintunya. Nah, ini enaknya dia nggak punya pilar tengah. Kalau keluar itu jadi lebih gampang. Kenapa? Ini kepala nongol ke sini. Karena nggak ada pilar yang nggak ada ngalangin. Buka pintu, tuh, keluarnya enak. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Maju mundur cantik. Gitu so. Nah, itu barusan review saya terhadap Mercedes-Benz E250 Cabriolet tahun 2011. Bagi kalian yang pengen tampil gaya, tampil beda, dan kece, atau mungkin menggait para janda, nih, mobil ini bisa dibeli dengan harga sekitar 600 jutaan aja sob. Belinya di mana? Tentu aja di showroom mobil second, Jalan Sriwijaya nomor 29, Bandung. Harganya ya, ingat 600 jutaan aja. Udah murah sob. Apalagi buat kalian yang pengen tampil beda dan juga gaya. Mantap, sampai jumpa.